Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya langsung mau ke Bang Masinton. Ini bagaimana respon dari Ibu Megawati Gayung bersambut juga atas presidensial club yang digagas Pak Prabowo, yang mungkin banyak publik yang juga mengasumsikan ini menjadi upaya untuk merapatkan kembali atau mengembalikan hubungan yang harmonis yang pernah ada antara Bu Mega dan juga Pak Jokowi. Ya, sebagai sebuah ide, ya boleh saja sih ya. Tapi menurut saya sih, apakah itu bisa terrealisasi, ya? Karena kalau kita lihat ya, ini kan bukan sekedar untuk cuman kumpul-kumpul kayak reunian ya. Seperti di Amerika kan kejadiannya begitu. Itu juga nggak efektif kalau di Amerika, begitu. Jadi menurut saya ya nggak jangan dibayangkan kumpul bareng-bareng gitu ya, nggak seperti itu juga komunikasi itu. Jadi menurut saya kalau umpama Pak Prabowo jika sudah menjadi presiden secara definitif nantinya ingin berkonsultasi, ingin berkomunikasi dengan Bu Mega, pastilah Bu Mega memberikan kontribusi pemikiran, ide tentang bangsa ini begitu ya. Tapi kalau diharapkan untuk berkumpul bareng-bareng tuh omon-omon itu juga apa yang mau ini dari situ tuh apa gitu ya. Jadi menurut saya sebagai presiden dia kan punya hak prerogatif penuh itu untuk mengendalikan pemerintahan negara sesuai Undang-Undang Dasar dan perundang-undangan tentunya. Nah, kalau kesinambungan pembangunan itu ada RPJMN apa segala macam. Nah, jadi tidak harus dalam bentuk kumpul bersama apa segala macam ya. Yang itu dimanapun itu nggak efektif, apalagi kalau cuma komunikasi ngobrol secara verbal omon-omon begitu, reuni-reunian ya. Menurut saya nggak itulah, itu cuma jadi gimmick-gimmick aja nanti. Dan tentu komunikasi gimmick-gimmick begitu itu kan juga ya buang-buang waktu aja. Oke Bang, kalau misalnya dilakukannya misalnya secara parsial begitu, sebagaimana Bang Masinton tadi menawarkan ide juga, ya Pak Prabowo kalau sudah definitif nanti mau bertemu dengan Bu Mega ya silakan. Karena memang hubungan mereka juga baik-baik saja, begitu kan. Nah, ini permasalahannya mungkin tidak hanya kalau Abang mengatakan tadi sekedar omon-omon begitu ya. Tapi kan ini kan gimmick ini akan dilihat oleh bangsa, dilihat oleh masyarakat secara umum, secara luas begitu. Artinya kalau misalnya guyup ini ditunjukkan, ditampilkan di hadapan masyarakat, tentu kan negara ini pun juga akan semakin stabil gitu loh. Roda pemerintahannya, check and balancesnya dan sebagainya, Bang Masinton. Ya emang kalau ketemu gitu langsung stabil. Stabil itu kan tergantung dari bagaimana mengelola pemerintahan, bagaimana menjalankan program-program pemerintahan yang dijanjikan ke rakyat. Kan itu ukuran stabilitas. Ya jangan juga kita jadi dibawa dengan kayak drama melankolis begitu, dengan bertemu semua urusan bangsa ini jadi selesai. Ya nggak selesai lah. Oke. Jadi kalau menurut Anda ini sama aja ya, percuma, maksudnya tidak akan berpengaruh signifikan begitu ya, Bang Masinton? Sebagai sebuah keinginan untuk kumpul, kalau ada katakan ada 4 terus kumpul 4, menurut saya tidak harus pola seperti itu. Gitu loh. Jadi kalau mau sharing pengalaman, gagasan ya bisa satu-satu gitu ya. Itu kan sulit membayangkan umpama satu orang yang ketemu orang yang cuman gimmick-gimmick, ngomong bohong gitu kan, dusta, khianat, ingkar. Nah, terus ketemu begitu tuh ngapain? Gitu loh. Sama orang yang pembohong, orang yang hianat, orang yang ingkar, itu apa substansi yang didapat dari situ? Baik, Bang Masinton, kenapa sih Bang sulit banget Bang gitu loh, ibaratnya ketemu aja kok kayaknya langsung mau dipatahkan begitu gitu. Apa sih masalahnya dengan SBY, dengan Jokowi, dengan Prabowo, Bang Masinton?
Kalau sama Pak Prabowo nggak ada masalah. Nah iya, tapi dengan Pak dua SBY dan Pak Jokowi? Ibu Mega itu pernah pasangan. Apa? 2009 Bang. Iya, kalau dengan Pak Jokowi dan juga Pak SBY. Ya emang harus ketemu bareng-bareng begitu emang. Oh, ya, Oke, oke, baik. Poinnya sudah kita tangkap. Sebelum ke Mas Adi, singkat saja Bang Daniel. Tadi dikatakan ini sebenarnya omon-omon aja nih. Nanti kayak drama melankolis dipertemukan, semuanya guyup dan lain Gak sebagainya. mesti ketemu bareng-bareng, Nggak kita harus sendiri-sendiri aja lah. Kenapa sih? Yang disampaikan oleh Arif Fadil itu penting untuk memberikan contoh dan teladan semangat kepada seluruh rakyat Indonesia bahwasannya pemimpinnya itu guyup, pemimpinnya itu walaupun Gimik berbeda, doang kata Mas Hinton. gimik Omon-omon. walaupun berbeda sikap politik dan sebagainya itu bisa tetap bersatu untuk kepentingan yang lebih besar, itu penting. Oke. Jadi niat baik dari Pak Prabowo adalah membangun silaturahim. Kata silaturahim ini kuat loh. Kenapa? Karena bagi saya bangsa ini dibangun dengan silaturahim, dengan dulu istilahnya gentleman agreement. Pancasila itu produk silaturahim dari seluruh tokoh bangsa yang berbeda, dan itu yang ingin kita jaga terus menerus. Nah, terlepas dari ada tadi bahasa anak sekarang selek-selek sedikit ya, itu hal yang biasa lah dalam politik. Orang bersaudara saja kita ada seleknya, apalagi ini berbangsa dan bernegara. Oke, Bang Mas Hinton, kurang apa lagi penjelasannya tuh Bang Mas Hinton? Semuanya jelas. Menurut saya begini. Itu hal yang apa ya? Saya membayangkan begini, di Amerika aja itu tidak efektif. Itu cuman pernah ya ketemu begitu Pak Presiden Jimmy Carter, Reagan ketika Anwar Sadat meninggal ditembak tuh, berangkat bareng-bareng mereka. Nah, itu loh. Nah, jadi menurut saya ya bahwa bangsa ini dibangun dengan silaturahmi apa segala macam itu iya, dibangun dengan semangat persatuan iya. Tapi menurut saya tidak harus dalam bentuk yang yaitu tadi lah ya. Komunikasi politik kita ini nggak perlu harus diperbanyak dengan model gimmick-gimmick. Emang kalau ketemu berempat tuh persoalan bangsa ini selesai? Nggak selesai. Gitu loh. Selesai itu persoalan bangsa ini bisa diselesaikan kalau kita komitmen bersama ya menunaikan janji-janji yang disampaikan oleh seluruh kandidat kepada rakyat. Nah, komitmen persoalan bangsa ini bisa kita urai kalau kita konsisten dengan konstitusi, undang-undang dasar, perundang-undangan, konsisten dengan Pancasila dan sebagainya. Gitu. Oke, Mas Adi. Jadi kalau misalnya ada presidensial club ini juga nggak menyelesaikan permasalahan bangsa kalau kata Bang Mas Hinton. Ya, saya kira setuju dalam banyak hal. Soal ide presidensial club ini sebenarnya untuk menyambungkan garis putus antar presiden yang selama ini memang punya jarak psikologis yang tidak bisa bertemu. Kan tidak ada yang bisa membantah bagaimana hubungan SB dengan Megawati itu nggak selesai sampai hari ini. Itu diperparah misalnya bagaimana hubungan Jokowi dan Megawati. Per hari ini jauh lebih buruk hubungannya antara SB dan Megawati. Ini garis putus yang sepertinya ingin disambungkan oleh Prabowo Subianto dengan cara membentuk perkumpulan ataupun pergubungan presiden-presiden itu. Pesan moralnya sederhana bahwa sehebat apapun persaingan politik, konfrontasi politik antar presiden ini, tapi mereka bicara tentang satu kepentingan bangsa dan negara, mereka harus selesai dong. Bagaimana tentang ekonomi, bagaimana tentang pendidikan, bagaimana tentang pengangguran dan seterusnya. Cuman kan problemnya yang menjadi cukup serius, ketika pertemuan antara presiden ini disimplifikasi, disederhanakan seakan-akan semua persoalan kebangsaan itu selesai, bagi saya enggak juga. Iya. Karena saya kira sejak bangsa ini berdiri sampai hari ini, persoalan kemiskinan kan nggak tuntas. Tentang pengangguran tidak tuntas. Tentang disparitas antara kota dan desa juga tidak tuntas. Ini yang saya kira memang publik juga harus melihat bahwa persoalan bangsa ini nggak selesai dengan 4 orang, tapi memang kolektif dan kolegial. Nah, cuman memang kalau saya membaca mazhab politiknya Prabowo Subianto, Bang Dhanil yang
Saya kira hampir 2 minggu ini dakwah politiknya saya sering dengar gitu tentang pentingnya presidensial club. Ada ide besar memang bahwa secara umum Prabowo sebagai presiden terpilih nanti 20 Oktober setelah ada janji setia kepada bangsa dan negara ini tentu butuh input dan butuh masukan. Karena kita dengar misalnya beberapa waktu yang lalu ketika Prabowo bertemu dengan SBY, seakan-akan Prabowo itu secara tidak langsung ingin bertanya apa success story SBY setelah jadi presiden 2 kali. Ya mungkin tentang bagaimana recovery ekonomi, tentang kesejahteraan itu juga diserap secara baik oleh Prabowo. Jadi kan nggak cuma omong-omong dan ketemu aja kan Mas Adi? Betul, cuman kan yang menjadi ramai itu karena satu ya, ini kan utopis menjatuhkan Megawati dan Jokowi, menjatuhkan Megawati dan SBY dalam satu pertemuan yang agung itu menurut saya ya agak repot Pak. Istilahnya kawan-kawan Demokrat. Tapi kalau itu jadi, oh dahsyat. Sihir bisa tuh, sihir tuh ya. Bagi saya kalau 3 presiden ini bisa berjumpa, ini juga bagian dari tanda-tanda kiamat rasanya. Agak-agak dalam tanda kutip ya, kiamat secara politik itu bisa Bang Masinton munculin di layar dong, saya mau lihat responnya dong. Ya kenapa? Ini kan mimpi semua orang kan sebenarnya dari dulu. Tapi bagaimana bisa kan? pertemuan? Tapi bisa kan? Oh, bisa. Bukan tidak ada peluang sama sekali kan kalau pertemuan orang bicara tentang politik itu adalah serba kemungkinan. Orang kan selalu bicara tentang politik itu adalah serba mungkin ya. Tapi untuk presiden club ini mempertemukan antara 3 tokoh ini bagi saya itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Waduh, udah dipatahkan ya Mas Adi. Bukan pesimis ya, saya hanya bicara tentang hal-hal yang sifatnya faktual, Pak. Ini bukan memberikan angin surga. Bahwa keinginan mempertemuan gagasan ini ya oke, nggak ada soal. Dan saya juga 1000% setuju dalam kait itu. Tapi pada level implementasi itu yang saya rusak. Apa sih membuat sekat dinding tebal ini gitu kok sampai persoalan politik Pak. Ini persoalan politik, ini persoalan persaingan, ini persoalan mazhab yang selama ini memang menjadi tembok tebal untuk diterabas ya. Nah yang kedua menurut saya adalah ini kan elit-elit bangsa, mantan-mantan presiden, kan capek juga Pak kalau hanya sebatas ketemu. Tapi kalau kemudian gagasan besarnya itu tidak bisa diterjemahkan sebagai sebuah kebijakan kan repot. Karena bicara tentang kebijakan tentu presiden dan para pendukungnya, veto playernya, bagaimana tentang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Kalau hanya sebatas ngomong, kemudian dimintai pendapatnya, tapi itu tidak bisa diterjemahkan sebagai sebuah kebijakan politik yang bisa dieksekusi, ya kan orang capek untuk bertemu lagi Pak. Mas Adi, tapi ada dari sisi Mas Adi ada melihat nggak sih ini juga menggambarkan kepada publik bahwa kalau adanya pertemuan ini Pak Prabowo tidak hanya di belakangnya ada Pak Jokowi saja, tapi juga ada Bu Mega, ada Pak SBY juga. Ya kalau mau jujur, saya sebagai rakyat biasa dari lubuk hati yang paling dalam ya, tentu saya berharap presiden-presiden ini bisa bertemu satu sama yang lain, guyup, artinya kan itu potret yang baik ya untuk bangsa ini. Karena memang kalau mau bicara tentang civic culture, budaya politik kita secara umum, budaya guyup Pak. Memang budaya ngomong-ngomong. Masyarakat kita dari ujung ke ujung memang budaya ngomong-ngomong. Persoalan apapun kebangsaan kita mulai dari yang kecil ketemu bicara, ngongkrong, ngopi, menyampaikan apa yang kongko lah. Nah, ini yang saya kira memang membedakan antara kita dengan negara-negara lain yang sifatnya impersonal dan sangat individualis. Di Indonesia punya modal sosial, punya modal kapital, di mana elit-elit kita, rakyat kita secara umum itu memang suka ngobrol. Dari sesuatu yang sifatnya kecil itulah kemudian melahirkan sesuatu yang besar. The politics of the small thing katanya. Jadi pembicaraan sesuatu yang besar tentang revolusi, tentang perubahan, tentang reformasi dan perbaikan bangsa itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Dari mana? Ngomong dari hati ke hati. Karena dari situlah kemudian akan tersibak tabir bagaimana menyelesaikan persoalan kebangsaan ini sudah selesai. Tadi saya sebenarnya agak sedikit berseloroh ketika bicara tentang ini tanda-tanda kiamat, itu tanda-tanda kiamat politik langsung akan berakhir. Langsung auto-edit. Kiamat politik kita akan berakhir karena tentu kita tidak ingin bahwa pemimpin kita di negara ini ya terus begini dan seakan-akan tidak selesai. Bang Daniel nanti tanggapannya tahan dulu ya Bang ya. Jeda dulu kita jeda dulu. Bang Masinton juga jangan hilang dari layar Bang Masinton. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.